One, two, three, come on. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami di channel Asyika Kasmir. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat, ya teman-teman semuanya. Oke, dan kali ini aku ingin bercerita tentang my bleaching and my hair, rambut aku, tapi tidak boleh dinampakin teman-teman ya. Jadi ceritanya kan kalau untuk bleaching ini teman-teman, aku tuh sudah dari awal Asika aku kandung, aku tuh tidak tahu ya teman-teman. Kemarin itu ceritanya awalnya begini. Sepulang dari Malaysia ya, waktu tahun 2000 berapa itu ya, 2016 kalau nggak salah. Jadi aku tuh teringin sangat menindik ini, aku punya hidung ya, hidung yang tak seberapa ini. So aku kepingin banget. Begitu sampai di Malaysia, aku bawa punya keponakan waktu itu ya, waktu di Batam. Cus, selesai maghrib langsung aku pergi ke toko emas untuk menindik hidung yang tak tahu diri. Dan akhirnya jerjek, begitu teman-teman. Dan terkabulkan keinginanku tuh yang selama di itu seketika aja, selama di kapal 2 jam lebih, aku tiba-tiba teringin mau tindik ini. Dan aku telepon suamiku, bilang kalau aku mau tindik hidung macam mana. Dia cakap boleh, sebab di famili kami pun macam itu, tak apa masalah katanya. Jadi diperbolehkan teman-teman ya. Akhirnya aku tindik, dan setelah itu aku tuh belum tahu kalau di dalam ini ternyata ada si Asika ini. Dan kemudian esoknya kepala aku tuh sakit teman-teman, sakit, pusing gitu kan. Aku cek, dan kebetulan memang juga aku ngerasa kayaknya badanku nggak enak, dan kayak apa ya, aku haidku pun belum datang waktu itu. Nah begitu aku cek, dan ternyata si Asika ini sudah 6 minggu teman-teman. Ternyata lagi yang kepingin sangat ditindik itu adalah dia, bawaan dia. Ini tidak lama ya teman-teman ya, 10 hari saja dia sangkut di hidungku. Karena aku kesusahan untuk cuci muka, ngambil wudhu, susah gitu kan. Karena waktu di Indonesia itu dia ditindiknya pantat anting-antingnya itu kan yang besi kan, yang model untuk telinga gitu kan, yang macam ini. Tapi ini yang kecil, dia agak gedean dikit. Nah itu sama pantatnya, jadi aku kan kesusahan tuh. Lepas tuh mau kasih bersih juga nggak bisa. Akhirnya itu nggak kering ya teman-teman, nggak kering. Dan seketika aku nggak suka lagi dengan pakai tindikan ini. Akhirnya aku buka dan tertutup sampailah. Dan sekarang kemarin itu tiba-tiba aku kepingin lagi teman-teman, aku ingin tindik lah. Cuman ya ini mungkin tidak ya teman-teman, karena aku juga baru mens ya kan. Jadi kemungkinan ini bukan kucing. Iya. Udah ambil. Antum udah. Tuh, takut rumah. Dan kemarin itu aku tindik lah kan, pergi ke rumahnya Kak sama istrinya, Pakistani wife juga yang ada di Malaysia ini, di Melaka. Jadi aku ke tempat dia, kebetulan dia kerjanya di pedicure, manicure, spa gitu, di mall. Jadi dia tahu tempatnya, dan aku cari ada, dan jadilah ini dia hari Minggu teman-teman, hari Minggu kemarin. Dan sekarang ini hari Sabtu, esok ini sudah 1 minggu banget. Ini dia tidak sorry teman-teman ya, ini dia tidak taruh pantatnya yang seperti aku cerita awal ya waktu di Indonesia itu.
dia jadinya ini. Aku kalau misalnya udu boleh aku buka, boleh kita apa namanya, bisa buka ya teman. Ini masih inilah dia. Jadi dia bisa ditinggiin, bisa aku buka, taruh baby oil, kasih clean, kasih bersih. Kalau wudhu kita cabut, masukin lagi, jadi dia senang, jadi dia bisa keluar masuk. Ini kayaknya agak kering nih teman-teman. Bisa diputar-putar. Ini sudah nggak begitu sakit ya teman-teman. Ini pun kering, dia oke, dia ini kecil, jadi dia bisa dibuka pasang. Nah yang kemarin waktu aku masih di Indonesia itu di Batam, waktu aku mau buka sendirinya itu sangat sakit. Jadi ini juga aku bilangnya udah lama sama Bapak Jessica, jadi bukan kepingin langsung tembak, enggak. Aku juga udah ngomong duluan macam mana Ji, aku mau kasih cucu ini lagi, boleh tak? Aku bilang kan, lepas tuh sama aku cakap apa-apa boleh, tak malu kan, tak ada lah, kita orang juga di sana macam itu katanya. So ya udah, tanpa pikir panjang lagi aku pergi ke mall dan terjadi deh ini. Nah, cantik nggak teman-teman? Udah nggak tahu diri ini, karena di keluarga dia juga kayak gitu, kakaknya, mamanya, ya tau lah ya namanya Asia Selatan tuh mesti dia pakai ini. Lucu aja gitu ya kan, agak bling-bling gitu. Nah jadi yang kedua adalah ceritaku tentang rambutku teman-teman. Jadi banyak kan jadi ya. Aku tuh sudah lama katanya, rambutku itu seumur hidup aku sudah 35 tahun ya, baru 2 kali aku color. Yang pertama sewaktu aku mau first time jumpa Asika ya, aku jumpa papa si Asika. Jadi ya macam aku ingin bikin yang berbeda gitu ya, tapi sebelumnya juga aku udah tanya duluan boleh mewarnai rambut, so dia cakap boleh. Jadi kebetulan suamiku ini juga tidak banyak larangan ya, larangan yang begini-gini lah gitu, yang maksudnya yang masih wajar lah, di negara dia juga masih seperti ini gitu. So dia memperbolehkan aku waktu itu di Indonesia. Jadi itu pun aku malu karena aku memang nggak pernah colorin rambut. So aku yang pirang-pirang tipis-tipis aja lah gitu kan. Dan pada akhirnya semalam, atau nggak kalian, bukan semalam ya, udah 1 mingguan juga ini teman-teman. Belum deh, karena duluan ini hari Minggu, 2 hari kemudiannya ini hari Selasa. Hari Selasa aku mewarnai rambut teman-teman. Aku tuh nggak bilang sama sekali, nggak kasih bilang sama suamiku kalau aku mau mewarnai rambut pada hari itu, dan niatnya pun bukan hari itu teman-teman. Aku hanya menemani teman aku yang facial, aku menemani. Terus karena salonnya tuh sepi, jadi dia gini, kak katanya mau color rambut, jom lah gitu kan. Karena selalu dibilang kayak gitu, oke lah, jom lah, aku bilang kayak gitu kan. Dan setelah itu aku pilih-pilih. Aku tadinya mau abu-abu, karena kebetulan lagi teman-teman ya, aku tuh dari kecil keturunan aku punya abahku, kita rambut banyak putih gitu teman-teman. So aku dari kecil udah berambut putih. Aku pengennya tuh abu-abu, kan orang salon bilang menyarankan warnanya gelap ya kan, kalau untuk menutupi rambut putih. Nah tapi aku nggak kepingin gelap. Iya nanti. So aku mau mencari yang warna terang. So aku milih abu-abu karena lagi tren dan in juga. Aku juga nggak menunjukkan pada orang lain ya, aku menunjukkan pada anakku, pada suamiku ya, berkerudung kayak gini. Dan aku nggak ngebukanya kepada siapa-siapa, hanya ada di story WhatsApp dan Facebook. WhatsApp tidak ada orang melihat, walaupun ada bisa di privasi. Facebook juga aku privasi, so teman-teman aku saja yang bisa melihatnya ya, insyaallah yang mudahan ya. Dan itu juga kalau di story kan tidak lama ya teman-teman. Kasih anak kita. So aku bikinlah color yang, akhirnya kata si tukang stylistnya ini, dia bilang kalau abu-abu ini kak, kakak kan mau cepat anak-anak, sementara udah nggak ini ya, udah lama nungguin kita.
jadi kalau ini 2 kali, kadang kalau kakak mau terang ini aja. Ya udahlah, akhirnya dengan saran dia aku memilih color yang aku pakai sekarang, teman-teman. Akhirnya aku pilih color itu dan ternyata masuk gitu di wajahku, yang karena aku nggak putih-putih banget ya, aku kan eksotis gitu teman-teman ya, tak seperti anaknya Sika. So aku memilih color itu dengan saran dari dia juga, ternyata masuk ke muka aku dan oke, good, seperti yang kalian lihat kalau kalian mengikuti Facebook aku, story aku di WhatsApp, bagi yang udah ada menyimpan nomor WhatsAppku ya teman-teman. So kalian sudah bisa melihat ya nampak gitu ya perubahannya, karena secara aku memang tak pernah ya, selama yang pertama kali itu udah 3 tahun lah ya, 3 tahun. So aku tidak pernah lagi, baru kali ini. Dan ini semuanya color rambut ini, seluruh rambutku diwarnain teman-teman, OMG. Dan setelah aku kirim ke grup ya, grup family kami, aku kirim, tapi waktu itu masih dipakein masih di apa ya, dipakein handuk gitu. Aku kirim foto dan ternyata suami gitu bilang kayak gini, kamu pergi tak bilang cakap-cakap pun dengan aku, katanya. Dan aku ketawa aja di situ ya kan, nggak ada komen lama-lama. Oke. Dan seketika sampainya di rumah, dia belum lihat aku karena aku masih pakai tudung. Udah lama balik, katanya. Udah gitu kan. Terus dia sudah mandi, sudah selesai semuanya, barulah aku membuka tudungku yang terpana ini dan tara, aku kasih surprise my husband. Sudah bilang dia sangat suka teman-teman, dia ketawa nggak habis-habis, ketawa tanda tanya dong ya. Aku nih orangnya kan cepat tersinggung ya, kenapa ini orang ketawa, aku pikir kenapa begini, aku tanyain. Habis lah dia tanya kenapa, tak cantik, tapi aku ini first time tengok kamu macam colorful macam nih, katanya gitu. Lepas tuh cantik tak sayang, cantik tak, tapi aku cakap suami aku tuh cantik, bagus, cocok tuh, katanya gitu kan. Jadi sampai dia nggak putus-putus pandang muka aku yang comel ini. Terus teman-teman dia liatin itu, ini nggak habis-habis. Sampai situ dia kiss kening aku. Sorry melebay ya mempastikan. Sebenarnya udah kepengen dah ceritanya dari kemarin itu, cuman nggak ada kesempatan waktu untuk ngerekam karena bising di sana. Ini kebetulan hujan, jadi anak pun ada di dalam, so aku bisa bebas bercerita. Terus teman-teman, suami aku kiss aku, dia bilang cantik sekali kamu, katanya kayak gitu, macam umur 18 tahun. Dan seperti yang kalian lihat di TikTok, kalau kalian ngikutin aku di TikTok, di Facebook aku ya teman-teman, aku di situ men-share percakapan dia curhat dengan adik aku. Dia bilang macam anak umur 18 tahun, nahilah telinga omak Shika nih. Kepedean boleh lah ya, namanya aku kan ini kan untuk suami ya teman-teman, so tidak aku publikasikan kemanapun kecuali di Facebook aku, kan tidak ada laki-laki teman-teman. Jadi ya teman-teman, lepas itu kita makannya di dalam bilik yang terpana ini, suamiku di bawah dan aku agak di atas sedikit. Pas itu teman, suami aku tuh makan dan dia masih memandangi aku. Dia bilang begini, dia pandang tak jemu. Pas, cantik kali kamu sayang hari ini. Hari ini berarti hari biasa tidak cantik. Aku bilang cantik kali kamu sayang, macam Rani Mukherjee aku tengok, katanya. OMG Rani Mukherjee. Pokoknya sangat-sangat geli gitu ya, lucu-lucu gitu aku mendengarkan
suamiku itu berkata, karena dia memang pangling teman-teman ya, kalian tahu lah. Orang yang belum pernah melakukan sesuatu, merubah dalam dirinya, pasti sangat berubah gitu ya. Kalau seseorang yang belum pernah melakukan sesuatu pada perubahan pada dirinya, pasti sangat-sangat berubah gitu teman-teman. Jadi suami aku itu pangling lah, bahasa kita Indonesianya ya, pangling. So aku pun sangat sangat ya senang sekali, alhamdulillah, sangat senang gitu. Jadi suami aku itu pun sangat senang dengan apa yang aku perbuat gitu teman-teman. Jadi untuk kalian para istri ya, aku bilang kalau kalian ingin menyenangkan suami, buatlah seperti itu. Kalau mau mewarnai rambut, aku kan bertuduh, nggak masalah, kita kan untuk suami, bukan untuk orang lain teman-teman. Sekejap lagi, jadi kita ini hanya untuk anak, untuk keluarga kita, untuk suami khususnya. Kita menyenangkan suami, ya, insya Allah rezeki kita pun selalu datang, suami pun semakin sayang dengan kita, karena ya untuk dia gitu ya teman-teman, untuk dia. Kita tidak mengubahnya untuk orang, untuk suami tersayang. Nah, kalau kalian kepingin gitu kan, kadang-kadang yang untuk apa sih ini, tapi aku memang jujur, aku tuh tidak untuk menampilkan untuk orang, aku untuk diriku. Jadi kalau aku bangun tidur, rambut sudah cantik, sudah nggak mengembang seperti singa, jadinya ya itu tadi, aku bisa mengibas-ibaskannya kepada suamiku. Nah begitu kalau kalian menyenangkan suami salah satunya, dan terbukti memang ya teman-teman. Dan tahu nggak kalian, sama suamiku, buatlah apa yang mau kamu buat, katanya gitu. Nggak apa-apa, katanya. Aduh, enak banget ya kalau suami dia tuh nggak ada larangan. Yang penting tuh aku tidak macam-macam gitu ya, tanda kutip ya, macam-macam kan tuh, apalagi kan suami sudah sayang, kita mau apa diperbolehkan. Jadi ya, apalagi nikmati aja ya. Kalau aku di sini tinggalnya di sini ya, karena memang kita ditempatkan di sini. Kadang tempatnya bagus, kadang tempatnya tak bagus, kadang kita bisa dapat di hotel, kadang kita bisa dapat di apartemen, kadang kita bisa di rumah sewa yang bagus, kadang kita di sini. Jadi ya aku ikutin aja, yang penting hidup kita bahagia bersama keluarga tercinta. Jadi itulah teman-teman ya, kisah ceritaku dalam 1 minggu ini. Aku mau jadi teman-teman, inilah cerita singkatku untuk menyenangkan suami dalam 1 minggu itu, buat 2 perubahan dalam diri ini. Ya kalau kalian lihat pakai tudung ya tetap seperti ini gitu. Kalau aku buka tudung tentu ada perubahannya gitu. Tapi ya karena aku di sini sudah memakai tudung, tidak bisa dibuka. Tapi kalau kalian perempuan yang ingin mau berteman, silahkan ke Facebook Ratu Kasmir ya teman, di Ratu Kasmir. Instagramnya Asyika Kasmir, Asyika Majar, itu punya kami. Oke teman-teman ya, itu dulu cerita singkat kami. Dan kalau cantik kalian komen ya, kalau buat ini piercingnya, kalau bagus cocok di hidungnya, tidak tahu diri ini. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share.